Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 1, kelas C223. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian rencana K3 pada Badan Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dengan NPM 2032336. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syarifudin dengan NPM 203-23056. Perkenalkan, nama saya Nuri Nur Kalbia dengan NPM 203-23037. Perkenalkan, nama saya Syahruli Prestia Baihaqi dengan NPM 20323042. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviani dengan NPM 20323040. Dan saya Z Mutiara Alnuri dengan NPM 203234046. Oke, seperti yang diucapkan pada pembukaan tadi, adapun objek penelitian pada penelitian kali ini yakni Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat yang berfokus untuk menangani bencana di daerah sekitar wilayah Jawa Barat dengan Adapun latar belakang adanya rencana K3 di BPBD Jawa Barat ini yakni berdasarkan data tahun 2026, Provinsi Jawa Barat mengalami lebih dari 10.000 kejadian bencana selama tahun 2015 hingga 2021. Hal tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan bencana terbanyak di Indonesia. Maka dari itu, peran BPBD Jawa Barat ini sangat penting melihat bahwa banyaknya resiko bencana yang akan terjadi di Jawa Barat dari jejak-jejak data-data yang telah dikumpulkan. Nah, peran dari BPBD ini yakni sebagai lembaga pemerintah yang menangani adanya bencana-bencana maupun tindakan darurat di wilayah sasarannya. Rencana K3 ini dilakukan untuk melatih para pekerja BPBD serta instansi-instansi terkait lainnya untuk menggunakan alat pelindung diri sesuai standar, sehingga dapat memberikan edukasi kepada para korban bencana alam maupun keadaan darurat, agar tetap terjaga keselamatan warga-warga Jawa Barat dan pihak yang terlibat. Nah, karena tugas penting BPBD ini dalam menangani setiap tindakan darurat dan bahaya, maka perencanaan K3 bagi para pekerja BPBD, juga pegawai instansi yang terkait, sangat penting untuk menjaga keselamatan pada saat mereka bekerja. Selanjutnya ada pentingnya keselamatan di tempat kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3 memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan penanggulangan bencana ini, karena langsung berkaitan dengan pelindungan nyawa dan keselamatan para petugas dan relawan di lapangan. Lingkungan kerja dalam situasi bencana sangat beresiko, penuh bahaya fisik, biologis, dan psikologis. Tanpa penerapan K3 yang baik, pekerja beresiko mengalami cedera serius, gangguan kesehatan, hingga kematian. Penerapan K3 yang tepat juga meningkatkan efektivitas respon bencana karena tenaga yang terlatih dan terlindungi mampu bekerja lebih cepat dan aman. Selain itu, K3 juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan moral terhadap para pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menjelaskan tentang kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap tahapan penanggulangan bencana berjalan secara aman, efisien, dan berkelanjutan.
Oke, untuk selanjutnya ada risiko bahaya. Yang pertama ada luka. Luka bakar, luka tertimpa reruntuhan, tergelincir di medan licin, hingga terkena benda tajam saat proses evakuasi. Lalu untuk yang kedua ada risiko psikologis, yaitu ada stres, trauma, atau tekanan emosional akibat menangani korban luka atau meninggal. Nah, untuk yang ketiganya ada kehilangan nyawa. Pekerja atau relawan sering kali berada langsung di area terdampak yang berbahaya, tidak stabil, dan sulit diprediksi. Kemudian ada rencana penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yaitu yang pertama mengadakan pelatihan secara rutin bagi para pekerja. Yang kedua itu memastikan alat dan prasarana aman digunakan. Yang ketiga memastikan pekerja memiliki sertifikasi yang sesuai ahlinya. Yang keempat itu memastikan adanya asuransi. Yang kelima memberikan layanan pendamping psikososial bagi petugas dan bagi petugas yang mengalami trauma pasca tugas. Yang keenam itu penguatan sistem komando dan komunikasi lapangan serta melakukan monitoring dan evaluasi keselamatan kerja secara berkala selama dan setelah operasi penanggulangan bencana. Untuk selanjutnya yaitu ada mengenai alat pelindung diri atau APD. Yang pertama yaitu helm keselamatan, yang kedua sepatu boot anti selip, yang ketiga sarung tangan pelindung, yang keempat masker atau respirator, yang kelima pelindung mata, yang keenam rompi reflektif, yang ketujuh pakaian tahan panas atau tahan api, dan yang terakhir ada pelindung telinga. Terus lanjut di sini ada pelatihan dan kesadaran keselamatan. BPBD ini ingin menjalankan pelatihan dan ingin meningkatkan kesadaran keselamatan kerja melalui pendekatan yang sistematis. Kegiatan ini yaitu mencakup briefing rutin, pelatihan teknis, simulasi, dan bimbingan lapangan yang ditunjukkan kepada petugas, relawan, dan masyarakat. Tujuannya adalah agar semua pihak memahami prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta kesiapan menghadapi situasi darurat. Informasi ini juga disebarkan lewat media digital untuk menanamkan budaya sadar resiko. Seluruh upaya ini dilengkapi dengan dukungan psikososial dan evaluasi agar aspek K3 tetap terjaga selama proses penanggulangan bencana. Oke, untuk kesimpulannya, maka penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat ini sangat penting untuk menjaga keselamatan para petugas saat menangani bencana. Mengingat bahwa adanya tingginya jumlah bencana di Jawa Barat, para pekerja menghadapi risiko yang tinggi. BPBD telah melakukan berbagai upaya secara mengadakan pelatihan rutin, menerapkan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai, pemberian asuransi dan pendampingan psikologis bagi para petugas, juga mengadakan briefing, simulasi, evakuasi, dan menyebarkan informasi keselamatan melalui media sosial. Semua langkah ini dilakukan agar proses penanggulangan bencana di daerah Jawa Barat dapat berjalan dengan baik, lancar, dan para petugas juga dijamin keselamatannya sehingga dapat bekerja dengan lebih terlindungi. Jadi menurut aku mah penerapan kata yang ada di sana sudah baik karena penerapan K3 yang dilakuinnya teh menyeluruh kan. Kalau dari data yang kemarin ada mah, jadi pendekatannya teh dari sebelum evaluasi bencana, terus pas proses evakuasi sama sesudah, terus dari data-data yang ada di PPTT kan udah secara menyeluruh lah ya
kayak dari pelatihan keselamatan ada, terus APD, terus apa kayak ada briefing gitu kan sebelum evakuasi, terus pelatihan juga, terus adanya asuransi juga buat para pekerja. Jadi udah sesuai lah sama K3 yang kita udah pelajari gini kan. Udah lengkap gitu. Jadi menurut aku masih penerapan K3-nya itu udah baik di sana teh. Iya sih, soalnya Kalau menurut kalian gimana? Ada yang kurang nggak dari penerapan K3 si itu teh? kalau dari penerapan K3-nya sih pasti udah bagus ya, Kak. Soalnya setara lembaga pemerintah gitu, terus berfokus pada ya apa ya, jadi kayak kalau kita tahu kan bahwa K3 tuh berfokus terhadap keselamatan juga. Ini kan Badan Penanggulangan Bencana juga ya, jadi lebih apa ya, relevan gitu sama K3. Pastinya penerapan K3-nya udah baik. Cuman ini data yang kita dapat mungkin agak apa ya, kurang sedikit di bagian resiko bahaya. Ini seharusnya ada data skala indeks prioritas, kayak luka itu diletakkan di skala ringan, sedang, atau tinggi gitu. Mungkin nanti kalau bisa dapat data yang lebih lengkap lagi terkait rencana K3 bakal lebih bagus gitu. Kalau datanya tuh berupa tabel indeks skala tingkat resiko bahaya gitu. Kayak luka masuknya ke kriteria sedang, tinggi, atau rendah. Kayak gitu. Kalau dari aku. Sama ini nggak, mereka ada ini nggak sih kayak pelatihan 3 tapi lewat digital gitu gini? Kalau buat pelatihan ada sih, mereka selalu melakukan pelatihan, karena saya juga pernah waktu di SMK mereka melakukan pelatihan di sekolah-sekolah. Jadi dan bagaimana tentang ketiganya, ada bagaimana penanggulangan dalam saat bencana, dalam evakuasi, rehabilitasi. Jadi mereka menyeluruh. Kalau sekarang paling tim yang paling bagus menurut saya yaitu BPBD Damkar, karena BPBD tim itu semua ada, terus kompleks dan tidak hanya janji omong doang, tapi semuanya sudah terlaksana. Terus pas kemarin juga ya, kayak pas itu ternyata apa ya, jadi anak-anak P3K di sana tuh jadi yang menangani K3-nya tuh cukup banyak gitu. Jadi kayak nggak hanya audit per beberapa minggu atau beberapa bulan sekali, tapi si anak-anak P3K-nya tuh standby terus gitu di kantornya tuh, kayak ada gitu, ada terus gitu, nggak kayak perusahaan-perusahaan lain kan auditnya tuh cuman dilaksanakan seminggu sekali atau beberapa bulan sekali gitu. Kalau untuk BPBD ini mereka standby gitu, ada terus. Mungkin karena emang fokusnya ke K3, jadi ya bagus gitu penerapan K3-nya. Ada lagi nggak? Dari Nuri, dari Ara? Di BPBD itu kayak ketiganya itu emang bener-bener udah terstruktur ya, jadi mulai dari sebelum ada bencana kayak udah disiapin buat alat-alatnya di contohnya apakah emang si alat-alat buat ketiganya itu udah sesuai standar atau belum, sampai emang udah kalau terjadi bencana. Jadi mungkin dari mereka tuh emang bener-bener udah distruktur dengan baik gitu ya, jadi emang ketiganya tuh di sana tuh emang bener-bener udah diterapin gitu ya. Iya Nuri, bener. Jadi emang standby gitu. Jadi di sana juga banyak mobil-mobil damkar. Terus tuh untuk memfasilitasi K3-nya tuh kayak di itu ada poster gitu. Utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Terus ada itu apa sensor bencana gini, layar yang gede kayak gitu, ada buat lihat kondisi wilayah Jawa Barat gitu kan, kalau ada bencana suka langsung ada yang merah gini, kayak di maps gitu. Udah bagus sih. Jadi gini ya,
ini teh udah komplit kayak dari penerapan K3-nya tuh. Mulai dari apa ini teh briefing rutin, terus teh pelatihan teknis dan simulasi, terus pengawasan lapangan, terus ada sosialisasi dan edukasi, terus ada apa sih itu teh semacam pendampingan psikososialnya juga ada, terus yang terakhir itu ada evaluasi kegiatan. Nah ini tuh jadi kayak udah mencakup hampir semua K3 gitu ya, bukan semua, atau udah mencakup K3-nya gitu dari Badan Penanggulangan Bencana Alam ini tuh. Mungkin sekian paparan hasil penelitian kami pada rencana penerapan K3 di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Mohon maaf juga data yang didapatkan mungkin tidak lengkap atau ada kekurangan dikarenakan ada keterbatasan maupun privasi terhadap data-data internal perusahaan. Mohon maaf apabila ada yang kurang dimengerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.